Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya David Maulana Putra Pradana. Kali ini saya akan membuat sebuah project tugas kuliah saya, desain front end, dengan NPM saya 520411318. Lalu, untuk kali ini saya akan membuat dan mempresentasikan tentang web service. Di sini saya menggunakan API yang saya buat sendiri dengan Laravel, dan juga untuk pengecekan database-nya akan saya gunakan Postman. Dan untuk API yang telah dibuat, saya akan tampilkan di desain front end untuk menampilkan data tersebut. Oke, kita langsung saja. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan websitenya terlebih dahulu, seperti jadinya seperti apa. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Oke, ini adalah website yang telah saya buat, yaitu ini sebelumnya saya akan ganti terlebih dahulu, karena di desain saya itu seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi akan saya rubah dulu untuk teksnya. Dan saya rubah dulu di bagian kodenya. Karena itu tampilan utama, jadi kita akan merubah di welcome flag. Di welcome flag, di bagian ini salah satu kita rubah dulu. Kita refresh. Mungkin sedikit tidak mirip ya untuk font dan juga source-nya. Saya akan buat simple ini. Ini kita ganti dulu karena di teks kita itu ini ya, source name position division. Kita ganti dulu di bagian ini. Di bagian placeholder kita ganti. Sudah, kita refresh dulu. Sudah ya. Jadi kita langsung cari, misal David, kita cari. Nanti langsung menuju ke tampilan employee ya. Kita ganti ini dulu, ganti menjadi next generation. Ini di bagian welcome flag kita ganti dulu ke bagian employee feedback yang menampilkan di sini tadi ya, menampilkan data-data di sini. Kita ganti dulu di bagian ini. Kita ganti. Lalu apa lagi? Placeholder-nya juga kita ganti untuk search by name, position, dan division. Kita ganti dulu. Kita refresh. Sudah ya. Welcome to lesson. Cari, berdasarkan nama. Misal ini adalah data yang ada di database. Kita cek dulu. PHP, myadmin. Ya, ini mungkin. Ini ya. Kita buka di bagian front end API karena database kita namanya ini.
Oh ya, untuk front-end API ini kita hubungkan di Laravel di mana? Itu kita bisa cek di bagian project kita, lalu di DNV. Nah, di DNV ini kita masukkan nama project kita ya, di sini. Karena database saya front-end API, jadi saya menambahkan database front-end API dalam project saya. Oke, kita kembali ke database-nya. Di sini ada beberapa tabel yaitu employee, migration, dan story. Untuk story ini karena project mata kuliah saya sebelumnya untuk menampilkan story. Jadi di sini terdapat tabel story ya. Tapi untuk kali ini kita akan gunakan, mohon maaf ada kucing. Untuk kali ini kita akan gunakan employee saja. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data seperti name dan position, yaitu berdasarkan ID, lalu name, position, dan kapan itu dibuat dan diupdate. Oke, dan data itu akan kita tampilkan di sini. Nah, seperti ini ya. Semisal kita mencari sebuah data, misal dengan nama David, itu nantinya hanya akan menampilkan data berdasarkan nama David saja. Oke, kita langsung saja ke dalam project untuk step by step apa saja yang harus dibuat. Untuk pertama-tama, yang perlu kita buat itu, ini saya tidak akan membuat ulang ya, karena saya sudah buat untuk kode-kodenya. Jadi saya akan menjelaskan ulang saja bagaimana step by step-nya. Untuk awalan, yaitu kita meng-create model. Oke, di sini model. Kita cari dulu. Nah, di bagian apps, kita masuk ke model. Nah, di sini kita create model dulu. Ini untuk modelnya, kita create model employee. Nah, untuk apa employee ini? Nah, employee ini digunakan untuk kita membuat tabel yang mempunyai nama employee dan memiliki field name, nama dan posisi. Untuk membuatnya, sebenarnya kalian bisa menggunakan PHP Artisan, bentar, PHP Artisan Make Model Employee. Nah, bisa dengan gini ya. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Kalian bisa buat itu, lalu kalian bisa isi dengan info text table untuk nama tabelnya, lalu field label, nama, dan posisi. Oke. Setelah itu, kita membuat controllernya. Nah, di sini saya membuat controller dengan nama APA Employee. Nah, di sini eh, bagaimana membuat controller ini? Kita bisa membuatnya dengan PHP Artisan Make Controller lalu APA Employee. Dengan sini ya. Jadi kita namai dengan APA Employee, lalu kita membuat controller. Untuk kali ini saya tidak buat karena saya juga sudah membuatnya di bagian sini. Jadi saya tidak perlu membuatnya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk ketika employee ini diambil dengan indeks, itu akan menampilkan semua data yang ada di database. Gitu. Jadi semua data yang kita semua data yang ada di tabel itu akan kita ambil semua isinya. Lalu ada juga grade, di sini grade kita pakai. Lalu ada store. Nah, untuk store ini kita akan menambahkan data melalui Postman ataupun kita juga bisa mengisi form yang nantinya data-data yang kita masukkan itu akan masuk ke dalam tabel.
Oke, kita coba saja ya. Untuk ini saya jelaskan dulu. Untuk create, kita memerlukan nama dan posisi. Jadi untuk nama dan posisi itu wajib diisi ya. Lalu kita create nama ke dalam posisi. Lalu untuk menambahkannya, di mana kita akan di ID akan menambahkan otomatis sesuai data yang kita kirimkan nanti. Oke. Lalu ada juga show. Nah, di show ini kita akan menampilkan data yang kita pilih sesuai yang kita pilih. Seperti yang tadi di bagian search ini. Nah, itu kita menggunakan show ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini kita memilih data sesuai value yang kita masukkan. Di sini saya berfokus dengan name. Jadi setiap nama yang dicari akan menampilkan nama berdasarkan data yang dicari. Oke. Untuk di bagian API employee cukup segitu. Lalu kita juga harus membuat kali ini API formatter. Nah, kenapa kita harus membuat API ini? Karena ini untuk format bagaimana API tersebut akan tampil. Jadi di sini akan memunculkan respon ketika API itu dipanggil, itu API akan menampilkan kode dan juga data. Oke, nanti untuk prakteknya akan kita langsung coba. Lalu setelah tabel kita buat dan API employee ini juga sudah kita buat controllernya. Untuk model juga sudah kita buat di sini. Lalu kita tinggal migrate ya. Tinggal migrate dengan PHP artisan migrate. Nah, ketika kita melakukan command ini, nanti akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel employee yang ini. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak perlu untuk merun sintak ini. Ketika tabel itu sudah dibuat, kita bisa langsung ke bagian API. Oke, di sini. Di sini kita akan mempunyai beberapa API yang mempunyai tugasnya masing-masing ya. Jadi seperti employee ini kita mengambil kelas di API employee control tadi, lalu kita menampilkan yang index. Jadi ini kita menampilkan semua data ketika URL employee ini diakses gitu. Lalu ada juga employee add di sini ketika URL ini diakses itu kita akan melaksanakan store di bagian API control API employee kita. Untuk store ini kan kita mendapatkan data ya, mendapatkan data agar masuk ke dalam database. Oke, mungkin kita coba dulu yang bagian ini employee add ya. Kita coba dulu ke Postman. Oke, di sini kita akan menambahkan ketika kita menambahkan add, lalu seperti yang tertera di sini ya. Nih, URL kita employee add, kita akan menambahkan data ke dalam employee sini. Nah, data akan masuk ke sini nanti. Mari kita coba. Kita masukkan name dengan isi misal Adit. Lalu ada juga
Posisian untuk posisinya itu sebagai front end, misal gitu. Lalu ketika kita kirim, oke, sebentar, jadi error. Coba kita kirim ulang. Hmm, terjadi kesalahan. Coba kita cek dulu. Oke, di sini untuk Laravel kita belum run ya. Jadi kita run dulu. PHP artisan shop. Bentar, masih loading ya. Oke, sudah. Lalu kita jalankan ulang programnya. Postman-nya. Coba kita kirim ulang. Oke, untuk data, sebentar ya. Kode 400 data dulu. Kita cek dulu di bagian sini apakah data masuk. Oke, kita belum masuk ya. Kita coba lagi. Untuk name, value-nya edit, lalu position, and kita cek dulu ya di bagian DB employee, di bagian show, bukan, bagian store position. Oke, kita coba dulu ya. Coba kita kirim. Oke, data sudah tertambah ya. Untuk ID-nya 4, lalu dengan data edit, front end, dan juga tanggal dibuat dan terakhirnya. Kita cek dulu di database. Oke, data sudah tertambah ya. Jadi kesalahan kita tadi, kita masih di params. Jadi kita harus ke body dulu, lalu form data. Gitu. Oke, untuk FBA ini sudah bisa ya. Lalu kita akan penerapannya di penerapan get untuk menampilkan semua data ini dan juga menampilkan data yang berdasarkan ID yang dipilih. Oke, kita langsung saja ke bagian front end kita, yaitu view blade. Nah, untuk halaman pertama kan ini tadi. Untuk halaman pertama ini, tapi hanya menampilkan seperti ini ya. Oke. Nah, untuk halaman pertama, ketika kiraan akan tampil seperti ini. Itu adalah di welcome blade. Di bagian ini akan menampilkan ini. Oke, ketika kita klik cari, itu akan masuk ke dalam employee. Nah, penerapan untuk menampilkan semua data dan menampilkan data yang dipilih, itu kita gunakan di website ini. Itu ada di bagian employee view blade. Oke, sini saya akan menjelaskan awalan ya. Dari awal, di sini kita mempunyai style untuk CSS blade-nya ini. Lalu saya akan jelaskan di bagian ini, form. Di form ini, saya menambahkan data employee container. Jadi, di sini akan menampilkan sebuah card, yang nanti card itu mempunyai title dan teks. Untuk title-nya itu datanya akan kita ambil
di database employee, di tabel employee. Di sini juga untuk position akan kita ambil di employee. Nah, untuk penerapannya, jadi di sini kita scroll lagi di bagian ketika ini search form. Jadi ketika form ini di buttonnya diklik submit, itu datanya, nah ini di search form, ketika diklik submit, data yang ada di search input, sebentar, data yang ada di search input ini, di bagian ini, akan kita ambil isinya. Lalu kita masukkan ke dalam source term. Nah, di sini kita menggunakan ajak feed yang menggunakan API yang kita buat tadi. MPA employee show di bagian ini, API ini di kanan ini. Nah, di sini kita menggunakan show untuk menampilkan data yang kita cari. Jadi ketika data itu ada, itu data akan dikirimkan dulu ke render employees. Di mana render employees? Di bawah ini. Nah, di bawah ini employee container itu berdasarkan ID yang di atas ini itu akan dimasukkan ke dalam employee container dulu, lalu datanya akan dihapus terlebih dahulu. Jadi data yang ada misal ini, kan ini ada nih, ada 4 ya. Nah, ini nanti akan dihapus terlebih dahulu. Setelah data itu terhapus, jika employee ini memiliki isi dan lebih dari kosong, itu akan membuat elemen baru seperti div, lalu employee card yang bisa membuat seperti ini ya bentuknya. Nah, setelah membuat ulang, untuk card-nya itu nanti di dalam title dan text itu akan menampilkan name dan posisi sesuai data yang kita cari tadi. Ibaratnya kita menampilkan ini lagi, tapi sesuai chart-chart ini, tapi hanya sesuai data yang kita cari. Oke. Lalu ketika sudah, itu data akan ditambahkan ke dalam kontainer. Lalu jika data tidak ditemukan, akan menampilkan teks yaitu data tidak ditemukan. Oke, lanjut. Kita coba dulu, kita cari datanya ya. Misal saya klik grafik, lalu kita cari, itu akan menampilkan data yang kita cari saja. Gitu. Lalu misal kita cari data samudra, itu data tidak ditemukan ya. Kalau saya ini typo, kita cek lagi samudra, oke, data keluar ya. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi project front-end saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.